Kali ini kita akan membuat sebuah peta overview ya. Jadi peta overview itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Eh, Misalnya kita punya suatu daerah penelitian. Jadi kalau contohnya ini kita punya area penelitian di Kota Bandung gitu ya. Kemudian kita ingin menunjukkan sebenarnya area penelitian kita tadi itu terhadap peta yang lebih luas tuh posisinya di mana gitu. Jadi ini bisa terlihat ya bahwa kalau di sini adalah Pulau Jawa, Kota Bandung itu kan yang ada di kotak yang merah ini ya, kotak merah kecil ini. Jadi kita mau mengoverview ya kotak kecil merah ini, itu kalau dibesarkan bentuknya seperti apa. Nah jadinya kan ya seperti ini. Nah kita mau coba ya membuat peta seperti ini dilengkapi dengan beberapa standar pembuatan peta. Jadi ada koordinat, kemudian ada skala, kemudian ada arah mata angin, dan lain sebagainya gitu. Kita mau coba ya, buat seperti ini. Nah, yang pertama yang perlu disiapkan ya, kita akan buka dulu QGIS-nya ya. Jadi kita buka dulu QGIS-nya, kemudian dari QGIS tersebut kita buat project baru ya. Kita buat project baru. Oke, ini adalah project saya sebelumnya ya. Saya Discord saja. Kemudian, nah ini sudah ada keluar ya project baru. Nah, tadi kan kita ingin membuat dua peta ya. Yang pertama adalah peta yang besar, peta yang Pulau Jawa tadi. Kemudian kita membuat peta kecil yang tadi adalah peta Kota Bandung gitu. Nah, yang pertama kita siapkan tentu yang peta yang besar ya, peta Pulau Jawa. Nah, untuk membuat peta Pulau Jawa ya, kali ini saya akan menggunakan peta ya yang saya download dari internet ya. Jadi kita akan membutuhkan yang namanya ini ya, Natural Earth ya. Ini Natural Earth ini silahkan nanti coba di-download di alamat website yang ini ya. Di-download ya, kemudian kalau dalam contoh kali ini saya akan menggunakan peta yang diambil ya pada skala 1:10 meter ya. Nanti silahkan ya disesuaikan dengan kebutuhan, tapi dalam tutorial kali ini ya saya akan menggunakan peta yang dari sini ya. Saya akan menggunakan peta yang pada bagian raster yang ini ya. Nah ini silahkan di-download ya. Nanti akan muncul ya beberapa halaman seperti ini. Nah ini ada banyak peta yang bisa diambil ya. Ya nanti lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan, tapi dalam tutorial kali ini saya akan menggunakan peta yang ini yang paling atas ya, cross blend hypsometric tints ya. Kemudian dari sini juga masih ada beberapa pilihan ya, tapi dalam kali ini ya saya menggunakan peta yang ini ya, yang paling bawah ya, cross blend hypso with relief water dredge and ocean bottom, dan saya menggunakan ukuran yang besar yang ini ya. Jadi silakan nanti di-download yang ini, kemudian kalau sudah nanti silahkan diekstrak dan diletakkan pada suatu direktori kerja tertentu. Oke, kalau sudah di-download ya, kita kembali lagi ke QGIS ya. Kita bisa mengimport ya peta yang tadi ya menggunakan beberapa cara ya, tapi yang paling mudah sebenarnya kita tinggal cari saja ya peta tersebut di mana kita simpan ya. Nah, ini saya coba cari ya. Oops. Oke. Jadi saya sudah simpan peta saya itu ada di yang di sini ya. 10 meter raster ya. Nah, ini untuk memasukkan ke dalam project kita itu gampang sekali. Kita tinggal pilih ya, kemudian kita klik aja 2 kali. Nah, maka akan muncul peta yang tadi kita download gitu ya. Nah, kemudian tadi kita ingin menampilkan ya secara luas ya
petanya itu bagaimana gitu ya. Jadi misalkan tadi saya menampilkan Pulau Jawa kan. Jadi caranya adalah ya kita zoom saja ya peta Pulau Jawanya. Oke. Oh ya, jangan lupa ketika kita ingin memasukkan apa namanya, ingin menggunakan suatu file yang merujuk pada peta tertentu ya, sesuaikan juga ini ya koordinat yang digunakan pada project kita ya. Nah ini kebetulan kalau saya menggunakan koordinat umum ya, latitude longitude, jadi tidak menggunakan UTM. Saya pilih yang ini, lalu klik apply dan oke. Nah sudah ya, jadi pertama kita zoom dulu. Misalkan kalau tadi dalam contoh saya menunjukkan bahwa saya ingin mengoverview kota Bandung gitu ya. Nah kali ini misalkan saya ganti ya, saya ingin mengoverview kota, ya katakanlah kota Jakarta gitu ya. Oke, yang pertama kita tampilkan ya peta Pulau Jawa seperti ini. Nah kalau sudah, kita akan buat suatu apa namanya, suatu print layout ya, menggunakan menu yang ada di sini ya, project new print layout. Kita klik saja, maka akan muncul jendela kita mau simpan jadi apa gitu ya. Kita isi saja dengan apa namanya, Pulau Jawa gitu ya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul suatu print layout di mana kita bisa menggambar peta yang mau kita cetak nantinya gitu. Yang perlu kita lakukan adalah ya, kita add item, kemudian add map, kita beri kotak area yang mau kita buat petanya ya. Oke, nah maka akan secara otomatis muncul peta yang tadi ya. Oke, ini saya buat supaya berada di tengah. Oke, kalau sudah, ini silahkan diatur ya. Kita mau seperti apa, apakah sudah oke atau belum gitu ya. Kalau mau menggeser-geser peta, gunakan yang ini, menu yang move item ini. Ya, ini kita bisa geser-geser ya, ke bawah, ke atas, tanpa harus menggerakkan kotak yang tadi sudah kita set. Tapi kalau mau menggerakkan kotak yang tadi sudah kita set, nanti yang diklik yang ini, yang move item ya. Ini kita bisa geser-geser kotak yang ada di luar ya. Kita taruh di tengah lagi. Oke, kalau sudah, saya ingin buat skalanya dengan angka yang apa ya, dengan angka yang bulat ya. Coba kita ganti dengan misalkan 4 juta gimana ya. Oke, seperti ini ya. Jadi skalanya adalah 1:4 juta. Kemudian saya coba sesuaikan petanya, ini saya mau taruh di bawah supaya nanti overview-nya bisa kita letakkan di atas gitu ya. Oke, ini berubah lagi, saya ganti lagi. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba sedikit mempercantik tampilan ya. Kalau tadi apa namanya, ketika kita lihat contoh kan, kalau sebuah peta itu kita punya skala gitu ya, kita punya grid, kita punya arah mata angin dan lain-lain. Nah, kita coba lengkapi itu gitu. Nah, yang pertama kita coba membuat grid gitu ya. Caranya adalah kita klik saja peta yang tadi. Oke, di sini kita coba lihat propertinya ya, item propertinya kita lihat, kemudian kita tarik ke bawah. Kita cari yang bagian section grid ya. Ini kita tinggal buka, kemudian kita tambahkan. Oke. Maka akan muncul suatu list ya yang namanya grid 1 gitu ya. Ini kita bisa modifikasi. Caranya adalah kita klik, kemudian kita modify grid. Oke. Nah, ini kita bisa atur kita mau gridnya itu seperti apa. Yang pertama kita atur gridnya itu per berapa satuan gitu ya. Misalkan ini saya ambil per 5 derajat gitu. Oke, jadi seperti ini ya, ini per 5 derajat. Oke, saya coba ganti jadi 4 misalnya. Oke, ini 4 ya. Oke, misalnya kita menggunakan per 4 derajat seperti ini gitu ya. Oke, kalau sudah, saya misalnya mau mengganti ya
tipenya itu tidak mau yang solid, saya mau kosongkan tapi nanti mau muncul di pinggir ya. Maka coba saya isi dengan ini. Saya isi dengan yang namanya exterior text. Oke, jadi dia muncul garis yang menunjukkan grid, posisi grid yang tadi gitu ya. Nah, misalkan dari situ kita juga mau munculkan koordinatnya ya. Kita coba munculkan koordinatnya. Itu kita coba tarik ke bawah. Oke ya, di sini ada draw koordinat. Kita klik saja. Oke, jadi muncul sekarang. Ini adalah koordinat pada grid yang kita sesuaikan tadi. Nah, kemudian dari sini kita coba juga atur agar desimalnya kita ganti saja menjadi dua angka di belakang koma ya. Oke. Ini sudah 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian kanan dan kiri itu kan agak memanjang ke samping dan akhirnya nanti khawatirnya terpotong gitu ya pada saat kita membuat petanya. Nah, sekarang saya mau putar ini supaya miring ya. Jadi sebelah kanan, ya, ini saya putar. Yang tadinya horizontal saya ganti dengan vertical descending. Oke, jadi miring seperti ini. Yang sebelah kiri juga saya putar ya. Sebelah kiri itu saya putar menjadi, kalau kali ini saya ganti dengan vertical ascending. Oke. Nah, jadi sudah muncul ya. Gridnya sudah muncul. Oke, nah sekarang... Oke, ini berarti sudah sesuai ya dengan keinginan kita tadi. Sudah ada gridnya dan sudah ada koordinat untuk tiap grid tersebut gitu. Oke, kita bisa kembali ke properti utamanya. Nah, sekarang misalkan kita mau kasih frame ya. Frame itu adalah pinggiran ini ya, garis pinggir ini. Kan kalau sekarang ini belum ada frame-nya. Kita buat frame-nya. Ya, kita klik saja ini frame gitu ya, kemudian kita sesuaikan kalau mau diganti warnanya atau diganti ketebalannya itu silahkan ya. Yang sekarang mungkin tidak kita ganti, kita biarkan saja. Nah, kalau sudah berarti sekarang kan sudah jadi ya peta peta besarnya gitu. Nah, sekarang coba kita mau tambahkan arah mata angin gitu ya. Cara menambahkan arah mata angin adalah kita klik ini ya, menu add item, kemudian kita tambahkan add node arrow. Oke. Lalu kita tinggal drag posisi yang kita inginkan, mau taruh di mana, misalkan di sini. Nah, maka muncul suatu gambar ya, gambar arah mata angin gitu. Oke. Nah, kalau sudah, ini coba saya mau ganti ya, biar lebih cantik gitu ya. Saya tarik ke bawah propertinya, saya ganti ini yang tadinya bordernya warna hitam, saya coba ganti dengan warna biru. Oke, nah ini sudah ya jadi warna biru. Lalu coba kita tambah label ya. Kalau ini kan hanya mengarah ke atas, tapi atas itu arah apa gitu, kita kan bingung gitu ya. Maka kita tambahkan label. Caranya adalah add item, add label ya. Lalu sama kita drag. Oke, nah, kita tambahkan N ya, jadi N itu adalah arah utara. Lalu kita bisa ganti fontnya mau apa, katakanlah saya hanya mau kasih dia bold dengan ukuran 24. Saya klik OK. Lalu biar gampang diatur, saya ganti ini menjadi berada di tengah, dan di tengah secara horizontal dan di tengah secara vertikal gitu ya. Oke, kalau sudah, fontnya coba saya ganti juga menjadi warna putih. Oke, sudah ya, sudah selesai. Oke, coba udah berada di tengah apa belum? Oke, coba saya kecilin dulu kotaknya. Oke. Oke, baik. Ya, kurang lebih seperti itu ya cara untuk menambahkan arah mata angin. Lalu misalkan kita mau menambahkan skala sekarang ya. Caranya sama, yaitu kita tinggal kita masuk ke menu add item. Lalu di sini ada add scale bar ya. Add scale bar. Kita klik, kita tarik saja di sini. Maka akan muncul skala warnanya seperti ini. Oke. Baik. Nah, kalau sudah sekarang kan kita
sudah selesai ya menampilkan peta besarnya, ya kemudian kita mau zoom zoom it ya, atau membuat overview untuk daerah penelitian yang kita mau tampilkan gitu. Misalkan kita mau menampilkan kota Jakarta gitu kan ya. Itu area di sini ya. Nanti bagaimana caranya gitu. Nah, supaya gambar ini tidak supaya peta yang sudah kita buat ini tidak berubah lagi pada saat kita ingin membuat peta yang baru, maka lebih baik kalau kita kunci ini ya, semuanya kita lock gitu ya. Kita lock, ini kuncinya di checklist. Lalu di bagian map 1, ini adalah map 1, kita klik juga, dan kemudian kita lock juga nih layernya. Lock layer dan lock style for layer gitu. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita coba kembali kalau tadi ini adalah layer print layout, kita coba kembali ke project yang awal tadi ya, yang ada di sini. Nah, sekarang kita kan ingin menampilkan peta kota Jakarta ya, dimana kalau misalkan kita menggunakan peta yang kita download dari ini ya, dari Natural Earth ini, kalau misalkan kita mau zoom itu pecah ya, karena ini hanya menampilkan peta bumi secara umum gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau zoom in ya, untuk area Jakarta atau area yang lain yang mau lebih detail itu nggak bisa gitu ya. Maka kita coba gunakan peta sumber yang lain ya, peta dari sumber yang lain lagi. Nah, di sini ketika kita menginstal QGIS itu biasanya sudah ada beberapa sumber peta yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya adalah kalau kita tarik ke bawah ini bagian browsernya, salah satunya adalah ini ya, ada bukan salah satu ya, beberapa di antaranya adalah ini, ada S3 Topo, ada Karto, ada Google, ada OpenStreet dan lain-lain. Nah, sekarang kita misalkan ingin menggunakan OpenStreet ya. Jadi kita coba gunakan ini untuk menampilkan ya peta kota Jakarta. Oke, caranya kita tinggal klik 2 kali. Nah, maka sudah muncul ya, ini adalah peta dari OpenStreet. Ya, ini kita bisa buang dulu ya, kita hide dulu yang tadi peta dari Earth. Peta tadi Natural Earth tadi kita hide ya, kita sekarang tampilkan hanya yang dari OpenStreet. Nah, sekarang kita bisa zoom ya, area yang mau kita tampilkan overview-nya. Katakanlah kita mau menampilkan area Jakarta seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ya misalnya seperti ini. Atau begini. Jadi seperti ini ya. Kalau sudah tampil seperti ini, kita coba kembali ke ke window print layout yang tadi ya, kembali ke sini lagi. Nah, di sini kita tambahkan ya, add item lagi. Lalu kita tambahkan add map lagi ya. Kita klik yang ini, lalu kita drag di mana peta tersebut akan kita letakkan ya. Katakanlah begini ya. Oke, misalkan seperti ini. Ya, nah sudah muncul ya peta yang baru ya. Nah, di sini lagi-lagi kita bisa atur ya, kita bisa atur apakah ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan skalanya dan lain-lain. Nah, ini biar enak, coba skalanya saya buat lebih bulat gitu ya. Ini coba saya ganti dengan 1 juta. Oke, mungkin seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian dari sini sama seperti peta yang besar tadi ya, kita bisa modifikasi ya, kita bisa tambahkan grid ya. Caranya adalah ya sama ya, kita kita klik peta yang ini, itu adalah map 2. Map 2 itu ada di sini. Oke. Ketika sudah sampai di map 2, kita pindah ke grid ya. Kita ke grid, kemudian kita tambahkan gridnya, lalu kita modifikasi. Nah, dari sini misalkan saya berikan skalanya per 0,5 misalnya. Oke, 0,5. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah sama seperti yang tadi, saya mau buang garisnya.
tapi saya hanya menampilkannya dalam interior ya. Oke, ya, jadi dia muncul ada di dalam seperti ini ya. Muncul di dalam seperti ini. Lalu misalkan dari sini saya mau tampilkan juga koordinat dari grid tersebut. Draw koordinat, ya, kemudian saya kurangi. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini coba saya putar juga ya, sama seperti yang di luar tadi. Ini saya putar bagian kanan dan bagian kirinya saya rotate supaya lebih sedikit lebih cantik ya. Ini descending ya, kemudian yang left-nya saya buat ascending. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan nggak suka di luar ya, kita masukkan ke dalam frame itu juga boleh ya. Kita masukkan, itu caranya seperti ini. Yang tadi itu pilihannya tadi grid ya. Grid, modify. Kemudian tadi ada di interior, kita ada di ini ya, yang tadinya ada di outside frame kita masukkan ke dalam. Oke, itu juga bisa ya, kita masukkan dalam semuanya. Oke ya, kemudian dari sini saya tambahkan frame ya. Oke, nah jadi ya seperti ini ya, ada frame, kemudian skalanya sudah terisi ya. Kemudian misalkan scale bar-nya saya mau tambahkan juga di dalam gitu ya. Add item, scale bar, kita tarik sini. Oke, maka muncul scale bar untuk peta yang kecil ya. Oke, seperti ini. Oke, ini bisa saya pindah sebelah kanan biar lebih terang. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan antara peta yang 2 dan peta yang 1 gitu ya. Ini coba saya kunci dulu supaya nggak berubah. Oke, ini saya kunci dulu ya. Nah, bagaimana menghubungkan antara peta 2 dan peta 1 ya, supaya kelihatan overview-nya gitu. Nah, caranya adalah kita klik ya peta map 1 gitu ya. Kemudian kita cari bagian overview ya. Ini ada overview. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, ya. Kita tambahkan overview-nya, lalu kita pilih. Nah, di sini ada map frame-nya, kita pilih map 2. Oke. Maka muncul suatu kotak merah seperti ini. Jadi kotak merah ini otomatis mengikuti besarnya kotak yang ada di sini ya. Sesuai dengan koordinat yang tadi kita tentukan. Jadi ujung-ujung kotak ini akan menyesuaikan dengan kotak yang merah ini gitu. Atau maaf, kotak yang merah ini akan menyesuaikan ujung-ujung kotak yang ini. Jadi kalau misalkan peta yang di atas ini kita besarkan atau kita kecilkan, maka kotak yang transparan merah ini juga akan membesar atau mengecil dengan otomatis gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang nggak nyaman dengan bentuk kotak transparan warna merah seperti ini ya. Ini bisa kita ganti ya dengan beberapa pilihan yang kita bisa atur ya. Di sini ada yang namanya frame style ya. Kita bisa klik. Jadi misalkan saya nggak mau saya nggak mau bentuknya itu seperti itu, tapi saya misalkan mau kotak aja warna merah atau warna hitam. Ya, itu bisa ya. Misalkan saya mau kotak warna merah aja gitu ya. Dari sini ya stroke artinya garis tepinya saya ganti dengan warna merah. Ya, kemudian kembali ya. Fill color-nya coba saya ganti dengan fill color-nya saya coba ini buat transparan ya. Kosong ya. Oke. Nah, sekarang tadi kan udah saya ganti dengan warna merah, tapi tetap nggak kelihatan ya. Ternyata ini terlalu tipis nih width-nya ya. Ketebalan garisnya saya ganti ya. Coba saya ganti dengan 2 pixel. Enter. Oke. Nah, ini maaf, ini juga belum saya atur tadi ya. Ini saya ganti dengan solid. Oke, maka akan muncul kotak merah ini ya, yang merupakan area interest kita gitu ya, yang mau kita buat zoomnya, yang mau kita overview. Nah, kalau sudah berarti sudah beres ya, kita sudah bisa membuat peta ya. Petanya sudah lengkap ya, kita mengoverview daerah yang warna merah, di mana yang warna merah ini
kita zoom ya, dan kita tampilkan secara lebih jelas dalam overview yang ada di atas seperti ini. Oke, nah sekarang tugasnya apa ya? Kalau sudah selesai seperti ini kan kita berarti ingin ekspor ya, ekspor ke dalam suatu gambar ya, katakanlah JPG, PNG, supaya nanti kita bisa sematkan dalam file dokumen atau file PowerPoint atau apapun itu ya. Caranya adalah dengan melakukan ekspor ya. Jadi di sini ada menu layout ya, kita klik saja, lalu kita mau ekspor sebagai apa? Apakah PDF, SVG atau image ya? Misalkan kita pilih yang image. Kita pilih image, lalu kita taruh di mana ya? Misalkan di sini ya, Pulau Jawa overview Jakarta begitu ya. Lalu saya save ya. Nah, ini ditentukan, silahkan ditentukan resolusinya mau setinggi apa. Ini saya misalkan saya nggak ubah ya, secara default seperti ini. Lalu saya save. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Ada di desktop. Mana tadi? Tadi adalah Pulau Jawa overview Jakarta yang ini ya. Kita klik 2 kali. Maka, nah ini adalah peta hasil kerja kita tadi ya. Kita sudah buat. Jadinya seperti ini ya. Jadi ada suatu peta besar yang menunjukkan posisi Pulau Jawa. Kemudian dari Pulau Jawa tersebut kita beri kotak area yang ingin kita overview, yang kita ingin tampilkan lebih jelas ya. Kemudian area yang warna merah ini ya di overview menjadi peta yang ada di atasnya seperti ini gitu. Oke ya, gampang sekali ya, silahkan untuk dicoba ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan berkomentar pada bagian komen yang ada di bawah video ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.